Ulasan Media. Rekan Dakta, saatnya kita masuk di segmen Ulasan Media bersama Bapak Cahya Gunawan. Assalamualaikum Pak Cahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Ulfi. Selamat pagi. Kita bahas terkait dengan judi online yang masih belum diberantas. Bahkan kabarnya dari pemerintah akan membantu korban judi online nih Pak. Silakan. Assalamualaikum. Iya Mbak Ulfa, jadi pemberantasan judi online ini memang yang terutama yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini betul-betul serius ya, bukan drama politik. Artinya tidak ada skenario di balik operasi yang dilakukan oleh polisi itu. Kenapa itu? Saya membaca dari tweet atau berita yang disampaikan oleh Mahfud MD, mantan Menko Polhukam. Dia mendapat informasi tentang itu. Jadi kan banyak masyarakat yang masih ragu ya, apakah tindakan kepolisian ini benar-benar atau hanya sandiwara yang mungkin di belakangnya ada motif politik di balik penangkapan orang yang terlibat dalam judi online ini. Memang sampai sejauh ini penangkapan ini masih dari kalangan bawah ya, artinya belum sampai kepada otaknya lah gitu, atau orang-orang yang kita kenal atau terkenal gitu ya. Tapi jumlah tersangka atau orang yang ditangkap oleh polisi di kantor Komdigi atau komunikasi digital itu terus bertambah, Mbak. Jadi ini menunjukkan bahwa ada keseriusan lah dari pihak kepolisian. Nah, mudah-mudahan penangkapan dan pemberantasan judi online ini betul-betul dilakukan tanpa pandang bulu ya. Artinya bisa menyasar mulai dari katakanlah karyawan-karyawan di kantor Komdigi sampai orang yang paling atas, orang yang sangat berperanan gitu. Dan kalau lihat dari pemberitaan kan pihak kepolisian tidak menutup kemungkinan untuk memeriksa mantan Menteri Komunikasi dan Informasi yang sekarang menjadi Menteri Koperasi, yaitu Budi Ari. Nah, itu suatu informasi yang menunjukkan adanya keseriusan dari pihak kepolisian. Nah, di samping itu seharusnya pemberantasan korupsi judi online ini betul-betul tidak hanya di dalam negeri, tapi juga bisa melebarkan ruang penyidikan hingga ke luar negeri. Kita kan tahu informasinya ya bahwa judi-judi online yang ada di Indonesia itu dikendalikan dari Kamboja. Nah, harusnya pihak kepolisian juga bisa melakukan koordinasi dengan Interpol. Apalagi misalnya ada banyak orang-orang Indonesia, anak-anak muda Indonesia yang direkrut, yang punya latar belakang di IT dan komputer, internet dan IT ya, yang direkrut untuk menjadi operator atau admin atau yang mengoperasikan server atau komputer di markasnya judi online yang ada di Kamboja itu. Jadi walaupun berada di wilayah negara yang berbeda, harusnya pihak kepolisian mampu untuk menangkap orang-orang Indonesia yang dipekerjakan di markas judi online di Kamboja gitu. Karena sudah ada media nasional sudah melakukan investigasi ke sana. Jadi operasional judi online di Kamboja itu sampai tengah malam, bahkan 24 jam. Jadi di gedungnya itu sampai malam, dan wartawannya itu sempat masuk ke gedung yang sepertinya gedung perkantoran itu menyatu dengan mall gitu. Dan dia sempat seolah-olah ingin menjadi admin di situ untuk kepentingan investigasi judi online di sana. Nah, ini kan suatu clue ya bagi kepolisian kalau memang kuat buktinya ada orang-orang Indonesia yang bekerja di markas judi online di Kamboja, harusnya segera dilakukan penangkapan karena operasional judi online yang ada di Indonesia ini kan dikendalikan oleh
judi online judol yang lebih besar, yang servernya tersimpan di luar negeri, dalam hal ini misalnya di Kamboja gitu. Saya kira itu, Mbak Ulfi. Baik. Nah, tentunya keseriusan dari semua pihak, tapi kan kalau kita lihat justru yang penegak hukum itu terlibat juga ini Pak dalam judi online ini. Ya, ada yang terlibat, ada yang jadi backing, ada yang oknum ya, ada yang jadi korban juga, Mbak. Jadi memang ini sudah darurat, judi online ini sudah darurat, udah dalam keadaan darurat, sama halnya dengan narkoba gitu, Mbak Ulfi. Jadi penanganannya harus komprehensif dan terintegrasi antar lembaga, terutama dengan aparat penegak hukum gitu. Jadi tidak bisa hanya kepolisian aja, jadi harus melibatkan yang lain. Tapi sejauh yang saya amati di pemberitaan, bagi korban-korban judi online juga pemerintah akan melakukan semacam konseling lah gitu ya, supaya, karena ini kan soal mindset ya, soal cara pandang terutama dari masyarakat miskin ya, orang-orang yang hidupnya pas-pasan, terus kemudian untuk jalan pintas memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, lalu justru terjebak dalam judi online. Padahal judi online itu sudah jelas-jelas tidak bakal menang, tidak bakal untung, apalagi kaya gitu loh. Jadi itu sudah merupakan tindakan halusinasi. Jadi pemerintah harus menempatkan tenaga-tenaga psikolog untuk bisa merehabilitasi masyarakat. Sebenarnya bukan masyarakat miskin, mereka yang kerja sebagai tentara, polisi, kan banyak yang terlibat judol juga. Nah, ini kan ya, mereka bahkan punya gaji tetap kan, walaupun mungkin kecil ya. Nah, tapi kan tidak lalu kemudian jalan pintas ikut judi online gitu. Jadi itu menurut ahli pakar IT itu tidak ada istilahnya kemungkinan menang terus ya. Mungkin menang sekali, tapi setelah itu kalah terus. Jadi menang sekalinya itu akan hapus oleh kalah beberapa kali. Jadi akhirnya rugi juga gitu. Yang menang tetap bandarnya gitu. Nah itu ya, pemahaman pragmatis itu yang harus ditanamkan dulu kepada masyarakat awam. Jadi tidak akan mungkin menang, tidak akan mungkin kaya. Tidak, justru bahkan sebaliknya, akan rugi, akan buntung dan jatuh miskin gitu. Nah, kita kan lihat tuh ada orang yang bunuh diri atau cerai hanya gara-gara judi online. Nah, ini harus betul-betul dicegah, jangan sampai dampak dari judi online itu mempengaruhi kehidupan masyarakat menjadi lebih jelek gitu malah gitu. Saya kira itu, Mbak Ulfi. Baik. Pak, tentunya ini menjadi perhatian kita semuanya. Ataukah mungkin memang judi online ini memang sudah disetting agar si pelakunya ini atau pemainnya kalah sehingga penasaran mencoba lagi gitu, Pak? Iya, Mbak. Jadi sudah ada yang membuat simulasi ya, pakar IT dengan dengan sistem perangkat judi online itu. Jadi memang tidak mungkin bisa menang. Ya mungkin orang yang baru masuk bisa dikasih menang dulu gitu ya, dengan sistem IT-nya itu ya. Kan itu algoritma kan. Ini ketahuan nih orang baru masuk, nah dikasih menang, seneng kan? Secara psikologi orang baru masuk langsung menang. Tapi setelah itu dia kan misalnya judi lagi atau menambah taruhannya, itu tidak akan menang lagi, kalah terus. Itu ada pernah simulasi seperti itu, saya pernah lihat itu. Jadi itu dulu pemahaman yang sangat sangat informatif yang seperti itu yang harus diinformasikan kepada secara masif. Jadi itu kehidupan. Jadi yang harus dilakukan adalah masyarakat berpikir rasional dulu, kemudian bekerja. Tapi juga bagi masyarakat miskin harus ada bantuan konkret, support atau subsidi yang lebih real dari pemerintah untuk membantu kebutuhan sehari-hari masyarakat miskin gitu. Jadi bansos itu atau program-program bantuan untuk orang miskin itu harus lebih tepat sasaran, Mbak.
Jadi jangan sampai yang menerima bansos atau program Keluarga Harapan PKH dari Kementerian Sosial itu jangan sampai diberikan kepada orang yang bukan penerimanya gitu, tapi harus betul-betul diberikan kepada orang yang berhak. Oleh karena itu, verifikasi terhadap orang-orang yang perlu bantuan itu, apalagi yang menjadi korban judol ini, harus diutamakan gitu, Mbak. Yeah. Jadi jangan sampai pemberantasan judol ini hanya sebatas di aspek hukumnya. Itu kan kewenangan aparat penegak hukum. Nah, sekarang mereka sudah bergerak. Selanjutnya, untuk mencegah lagi praktek judol ini lebih besar lagi, ya ada instansi lain, kementerian atau lembaga yang lain, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan. Nah, itu harus disadarkan gitu. Jadi jangan sampai ini menjadi kebiasaan orang-orang di di lapis bawah gitu. Jadi ini betul-betul judi online ini sangat menyengsarakan hidup orang lah kira-kira gitu. Jadi itu yang harus dikampanyekan oleh pemerintah gitu, Mbak Ulfi. Baik, Pak, selama ini kalau kita lihat memang kebanyakan yang pemainnya ini memang kalangan atas atau bawah atau memang general begitu, Pak? Ya kalau lihat latar belakangnya kebanyakan masyarakat bawah, Mbak. Ya misalnya dia 10.000 ya misalnya ikut slot misalnya ya. Tapi kalau jumlahnya banyak kan jadi banyak tuh. Gitu. Jadi dengan 10.000 kan orang seolah-olah untung-untungan. Nah itu begitu orang berpikir untung-untungan, nah di situ tuh sudah mulai masuk tuh jebakan judi online. Begitu dari kasih menang, wah ketagihan dia kan, pasang lagi 10.000. Atau misalnya dinaikin misalnya gitu ya. Nah itu udah masuk dalam jebakan judi online. Nah itu berapapun, walaupun kelihatannya kecil, tapi kalau sudah mindset orang itu untung-untungan, nah itu udah masuk dalam jebakan judi online. Ini kebanyakan mayoritas sih masyarakat bawah, Mbak. Nah tapi yang terlibat banyak, jadi jumlah secara kuantitatif dalam rupiah triliunan, ratusan triliun orang omset yang berputar dalam praktek judi online ini gitu. Jadi sekali lagi mudah-mudahan di pemerintahan Prabowo Subianto ini pemberantasan judi online ini jangan sekedar anget-anget tai ayam atau sekedar mencari simpati atau apresiasi masyarakat sesaat. Ini harus berkelanjutan karena ini kan katakanlah pelaku dan otak dari judi online ini bandar-bandarnya sudah ditangkap, tapi kan korbannya ini masih menyimpan persoalan gitu, menyimpan trauma psikologis. Nah itu juga harus direhabilitasi oleh pemerintah, dibantu oleh pemerintah dalam bentuk konsultasi maupun bantuan-bantuan konkret untuk mengatasi kehidupan sehari-harinya, kebutuhan sehari-harinya. Begitu, Mbak Ulfi. Ya, Pak, tadi kan ada pro dan kontra terkait dengan bantuan dari pemerintah untuk membantu korban judi online ini, Pak. Ya, itu memang harus ini, Mbak. Jadi, seperti dikatakan Menteri Muhammad Iskandar, itu kan akan membantu. Nah, ini harus dijelaskan dengan konkret. Bentuk bantuannya itu tadi, selain yang sifatnya konsultasi, juga itu bantuan konkret. Ini kan sifatnya konsultasi itu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang menjadi korban dari judi online ini gitu. Jadi itu hanya bisa dilakukan oleh yang pakar di dalam soal mental dan kejiwaan, yaitu psikolog. Nah, itu harus melibatkan ahlinya gitu, tidak bisa aparat birokrasi diterjunkan untuk memberikan konsultasi. Nah, nanti salah. Jadi korban judi online ini harus diajak berdialog, Mbak, diajak berkomunikasi. Bukan diperintah-perintah. Jadi yang penting itu kalau diajak dialog, berkomunikasi, itu diberikan pemahaman gitu loh, bahwa cara yang dilakukannya itu salah gitu, sehingga dia menjadi korban. Kan itu. Nah, tapi sampai dia menerima bahwa itu salah kan harus ada dialog gitu. Nah, itu orang yang punya latar belakang psikolog yang mengerti soal itu. Nah, pada saat yang sama, secara paralel, pemerintah juga harus memberikan
bantuan yang konkret, terutama kepada korban judol yang berasal dari keluarga miskin gitu, Mbak. Saya kira itu, Mbak. Tapi kan masyarakat juga geram, orang mereka yang main, dia yang memulai, kenapa harus dibantu begitu Pak? Mendingan bantu yang lain aja begitu Pak. Ya itu memang ini Mbak, karena ini kan korbannya itu sudah kemana-mana gitu, maksudnya korban judi online ini udah masuk ke berbagai level masyarakat, terutama masyarakat bawah ya. Walaupun masyarakat menengah yang bawah ya. Seperti seperti oknum aparat, kan ada juga yang jadi korban judi online. Jadi ini memang sudah agak masif gitu loh menjadi korban atau pelaku dari judi online ini, sehingga bantuan dari pemerintah itu memang perlu gitu. Yang lain juga yang bukan korban judi online, kalau memang masyarakat miskin ya perlu juga dibantu Mbak, karena mereka juga masyarakat miskin ini berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah gitu, dalam bentuk katakanlah misalnya bantuan sosial gitu yang diberikan secara periodik tiap 3 bulan sekali itu gitu. Cuma ya itu tadi, pemberian bantuan apapun harus diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, jangan sampai salah sasaran, gitu Mbak Ulfi. Ya, Pak, ini ada banyak pengamat yang mengatakan bahwa judi online ini sulit untuk diberantas, Pak. Ya karena kan negara kita ini kan 287 juta ya. 287 juta jiwa. Nah, dan yang masih dalam kategori miskin kan banyak gitu. Nah, kenapa orang kemudian mengambil jalan pintas mengatasi persoalan kehidupannya dengan judi online? Karena sebagian dari korban itu juga latar belakang pendidikannya terbatas juga gitu. Mungkin ada juga yang punya latar belakang pendidikan, tapi kan yang punya akal sehat kan nggak banyak gitu Mbak. Artinya akal sehat itu tadi, mengatasi problem kehidupan tapi dengan cara yang sehat gitu, dengan akal sehat. Bukan mengatasi masalah kehidupan tapi justru dengan mengatasi masalah dengan masalah, ya tambah masalahnya gitu kan. Mengatasi masalah kehidupan dengan judi online ya akan makin runyam gitu. Nah, itu di situ sebenarnya kan mindset atau akal sehat masyarakat itu diperlukan, bukan soal latar belakang pendidikannya. Kadang-kadang latar belakang pendidikan formal itu tidak selalu linier dengan cara berpikir masyarakat, gitu loh. Nah, itu buktinya kan pegawai atau misalnya oknum aparat yang terlibat judi online, dia kan pasti punya latar belakang pendidikan gitu, tapi belum tentu punya otak yang sehat, yang waras kan gitu. Gitu Mbak Ulfi. Saya baik, kita berdoa saja semoga bisa diberantas secepatnya. Terima kasih Pak Cahya sudah berbincang bersama Dakta. Saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Dakta, demikian ulasan media bersama wartawan senior Cahya Gunawan.